Haleluya, haleluya. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Selamat memasuki akhir pekan. Pagi hari ini saya menyambut Anda dimanapun Anda berada. Biarlah di akhir pekan ini juga adalah satu akhir pekan yang bergairah. Sebab ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Untuk supaya kita lalui hari ini bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Terus perkatakan bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang luar biasa. Karena orang-orang yang diciptakan, orang-orang ditebus, orang-orang dimeteraikan oleh Dia. Itulah orang-orang yang akan diberikan pengalaman demi pengalaman every day. So praise the Lord, bukalah hatimu. Dengan ucapan syukur mari kita datang kepada Dia. With thanksgiving, open your hearts and greet the Lord. Say, Father, thank you for today. I'm so thankful, Lord. Gracious to you, for you have prepared the days for me. Aku mengucap syukur kepadamu bahwa engkau telah mempersiapkan hari-hari untuk aku lalui. Itulah hari-hari di mana aku akan berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih buat akhir pekan ini Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab engkau Tuhan yang dahsyat. Karena itu kami bergembira. Dan bersama dengan engkau kami akan lalui hari ini kembali. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh puji Tuhan, di akhir pekan ini Tuhan taruh dalam hati saya, mari kita bersuka cita. Mari kita terus arahkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya. Karena kalau Tuhan sudah merancangkan perjalanannya, kalau Dia sudah merancangkan semuanya di hadapan kita, Dia mau supaya kita berjalan menikmati Dia setiap hari. Regardless of any circumstance or situations we may be having. Apapun yang kita lalui, permasalahan apapun yang sedang kita hadapi, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ingatlah begini bahwa orang-orang yang telah dimeteraikan oleh namanya, itulah orang-orang yang Tuhan bawa untuk berjalan bersama Dia setiap hari. Kita harus selalu berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau every day. I want to walk with you every day. Kita yang harus berkata, aku mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Dan percayakanlah kehidupanmu kepada Dia. Percayakanlah perjalananmu kepada Dia. Dan arahkan hatimu kepada Dia. Nantikanlah Dia. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya selalu katakan firman Tuhan tidak pernah berdusta. Orang-orang yang telah dimeteraikan dengan namanya, itulah orang-orang yang akan dibawa bersama dengan Dia. Berjalan bersama Dia. Hari ini ya kita harus berkata, Tuhan, aku mengucap syukur bahwa inilah juga hari yang Kau berikan untuk aku memasukinya. Kalau orang lain di luar sana, mereka memasuki hari-hari biasa, tanpa pengertian, tanpa tuntunan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, kita dituntun setiap hari. Kita dituntun setiap hari, maka lewat hari-hari yang kita lalui, saya yakin ada hikmat, ada pelajaran yang harus kita ambil. Sebab memang di dalam perjalanan perpindahan ini, kita akan mengalami pengalaman yang namanya pemulihan seutuhnya. Dan kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka dengar ini, rancangan-rancangan musuh atas kehidupan kita itu akan diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan, menjadi satu pelajaran buat kita supaya kita semakin hari semakin lihat pertolongan Tuhan, lihat otoritas Tuhan bekerja atas kehidupan kita semua. Nah, 2 hari lalu ya, hari Kamis dan hari Jumat, orang-orang Yahudi merayakan perayaan Purim. Ya, perayaan Purim saya sudah sedikit jelaskan kepada Anda, adalah satu perayaan sukacita orang Yahudi. Mereka merayakan dari tahun ke tahun. Mereka membacakan kitab Ester di situ. Kenapa mereka membacakan kitab Ester di situ? Itu adalah satu perayaan di mana Tuhan merubah keadaan mereka. Rancangan jahat si musuh dirubah menjadi satu perayaan sukacita di situ. Dan kalau mereka merayakan setiap hari perayaan Purim itu adalah satu undi yang dibuang oleh yang diadakan oleh Haman dan orang-orang yang dekat dengan dia untuk menentukan kapankah kaum suku keturunan orang-orang Yahudi yang ada di waktu itu, di saat itu Mordekai dan kaumnya harus dipunahkan. Mereka mencari waktu yang tepat, mereka membuang undi setiap hari supaya mereka tahu persis kapankah satu kaum itu dimusnahkan. Tetapi karena Mordekai dan Esther adalah orang-orang yang betul-betul dikasihi Tuhan, mereka tidak mau kompromi, mereka hanya percaya kepada Tuhan. Justru
Tuhan mau memuliakan lewat kehidupan mereka dan mereka menantikan Tuhan. Akhirnya kita bisa lihat di situ bahwa Tuhan ada di pihak Esther dan Mordekai. Akhirnya rancangan jahat Haman itu dirubah. Yang tadinya mereka merancangkan untuk membunuh Mordekai, pada akhirnya tiang gantungan yang seharusnya untuk Mordekai akhirnya menjadi untuk Haman. Apa yang harus kita pelajari dari kisah Esther, dari perayaan Purim adalah begini. Orang-orang yang ada nama Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan, apapun yang musuh mau coba lakukan, ya apapun musuh yang berusaha mau menghancurkan kehidupan kita, itu selalu Tuhan akan balikan menjadi satu kesempatan untuk kita naik lagi. Kesempatan untuk kita naik kelas lagi. Kesempatan untuk kita go to the next level. Jadi ya, masalah yang kita hadapi, it's actually a stepping stone. Masalah yang kita hadapi itu menjadi satu batu loncatan supaya kita naik level lagi. Karena kalau Tuhan telah menetapkan jalan-jalan hidup kita, kalau Tuhan sudah ordain steps, ya, if God has ordained our steps, kalau Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita, maka langkah-langkah kita itu adalah selalu satu langkah-langkah di mana kita akan naik dan naik dan naik. Maka itu apapun yang kita lalui, kita harus berkata begini, Tuhan, pada waktu kita sudah percaya kepada Dia, waktu kita sudah berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, waktu kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Dia, waktu kita sudah datang kepada Dia dan menerima firman-Nya, lalu kita mulai merenungkan firman-Nya setiap hari. Saya mau katakan kita harus kuat dan teguh, sebab begitu kita akui kesalahan kita di hadapan Dia, begitu kita menerima firman-Nya, maka Roh Tuhan membawa kita di dalam jalan-jalan yang harus kita lalui. Nah, itu adalah perjalanan bersama Dia yang tentunya setiap hari Tuhan mau supaya firman Tuhan makin jelas. Akhirnya kita makin mengerti apa yang Dia rancangkan. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya seperti misalnya terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Praise the Lord. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace, not evil, and to give you a future and a hope. Jadi ketika kita berjalan setiap hari dengan firman-Nya, maka kita berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita pertetapkan hati kita terus berjalan dan kita berkata, Tuhan, aku mau hidupku memuliakan Engkau. Aku mau hidupku sekarang memuliakan Engkau dan mengharumkan nama-Mu. Dan aku berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Setiap hari. Every day. Maka kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Kita masuk dalam rancangan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, pertetapkan hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan melihat Anda. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan telah memeteraikan kita dengan namanya. Dia sediakan perjalanan untuk kita lalui di hadapan kita. Maka kita tinggal berjalan bersama dengan Dia di dalam firman-Nya setiap hari. Declare to yourself. Ucapkan kepada dirimu sendiri bahwa aku sedang berjalan di dalam firman-Nya. Percayakan hidupmu 100% kepada Dia. Datanglah kepada Tuhan dan mengucap syukurlah kepada Dia. Waktu di dalam perayaan Esther yang hari Kamis lalu, Tuhan berbicara begini. Dia menanti-nantikan kita sebagai satu pribadi yang dewasa seperti Esther di hadapan sang raja. Kita seperti Esther di hadapan sang raja adalah satu pribadi yang Tuhan nantikan. Satu pribadi yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, yaitu di hadapan raja. Mari datanglah di hadapannya dan biarlah Dia menikmati hidup kita. Biarlah Dia menikmati penyembahan kita. Biarlah Dia melihat kita. Dan Dia menikmati keindahan yang ada pada kita. Kita yang sudah didandani ya, oleh Roh Kudus. Sebab setiap kali kita menerima firman, kalau kita pahami betul-betul, ada terjadi dua hal dalam hidup kita. Ketika kita menerima firman, ketika kita membuka hati untuk meresponi Tuhan. When we open our hearts to respond to Him, to come to Him. Actually there are two things happen in our life. Ada dua hal terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Seperti kehidupan Esther. Ketika Esther mendengar undangan ya untuk menjadi ratu, maka terjadi begitu Esther meresponi undangan itu, terjadi dua hal dalam kehidupan Esther. Yang pertama,
6 bulan pertama di situ Esther di detox supaya karena dia akan mau jadi ratu. Jadi dia dibersihkan, dia dibersihkan supaya dia dipersiapkan. 6 months, first 6 months adalah 6 bulan pertama dia harus dibersihkan supaya dia tidak lagi dia tidak lagi karena untuk menjadi seorang ratu dia harus hilang hal-hal yang lama yang melekat pada dia. Dia harus dipersiapkan. Jadi harus kalau saya pakai istilah di detox. Baru 6 bulan yang kedua dia diberikan wangi-wangian supaya tidak ada bau yang lama. Nah, ini dia. Bau yang lama itu selama 6 bulan pertama harus dibuang. Dia tidak boleh bau yang lama. Sesudah itu 6 bulan kedua baru dia diberikan wewangian. Wewangian itu adalah wangi-wangian yang sesuai dengan standar. Oh my God, this is good. Sesuai dengan standar kerajaan. Jadi bagaimana aplikasinya buat kehidupan kita semua? Begitu kita membuka hati kita untuk dia, waktu kita menerima firman, waktu kita mengakui kesalahan kita mengakui perjalanan kita bertobat di hadapan dia, dan kita mau berjalan bersama dia, maka dua hal ini pasti terjadi. Cara-cara kita yang lama itu ditanggalkan dulu, kita didetoksifikasi, ditanggalkan, kemudian Tuhan mulai mengenakan kepada kita wewangian standar kerajaan, wewangian standar sorga. Berarti Esther sudah ikuti aturan main kerajaan. Jadi begitu kita membuka hati, kita datang kepada dia, berbalik dari hal-hal yang salah, maka kita memberikan diri kita untuk masuk di dalam standar kerajaan. Sekali kita sudah masuk dalam standar kerajaan, berarti kita ada di dalam penguasaan sepenuhnya. Haleluya. Seperti Esther ada di dalam penguasaan sepenuhnya di dalam peraturan kerajaan untuk menjadi ratu. Jadi waktu kita berjalan bersama dia setiap hari, kita harus punya keyakinan, I am in full control of my Lord. Aku di bawah kuasa yang maha tinggi, dan aku memberikan diriku untuk dipulihkan, supaya aku memberikan diriku untuk dimurnikan. Setelah 6 bulan pertama dimurnikan, 6 bulan kedua kemudian aku diberikan wewangian. Now this is good. Tuhan sedang membuat kita menjadi harum di hadapan dia, sehingga waktu kita tampil di hadapan dia, maka kita menjadi orang-orang yang berkenan. Maka itu saya mau katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak selesai dengan hidupmu, belum selesai. Justru God is preparing you. Haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan Anda supaya Anda masuk di dalam pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Yakinkan dirimu, katakan kepada dirimu, aku kan sudah ditebus. Aku sudah datang kepada dia. Aku sudah menerima dia. Aku mengakui kesalahanku. Dan sekarang aku adalah miliknya. Dan aku mau percaya kepadanya. Lihatlah hari-hari yang Tuhan persiapkan kepadamu. Pasti itu adalah hari-hari yang luar biasa. Hari-hari yang dahsyat. God is preparing you so that you may be masuk di dalam kualitas standar. Bukan standar biasa-biasa, tapi standar kerajaannya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan kepada dia, Tuhan terima kasih. You made me, you formed me. Ya, Engkau menjadikan aku, Engkau bentuk aku supaya aku menjadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan-Mu. Praise the Lord. Haleluya. Ikuti dia, berjalan bersama dengan firman. Sebab firman Tuhan itu selalu membawa kita jadi lebih baik, semakin baik, semakin baik. Dan pada akhirnya ketika kita tampil di hadapan dia, dia akan menikmati kita. Oh my God. Jadi saya mau katakan, apapun yang Anda alami sekarang ini, just be strong and take courage. Because the Lord knows His people, His chosen. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan kita sedang dibawa di dalam pengalaman yang baru. Kita sedang didandani. Kita sedang dilepaskan dari cara-cara kita yang lama. Ya, being sanctified. Kita dilepaskan dengan cara-cara yang lama, dimurnikan. Kemudian after we are being sanctified, we are being God give us perfume. Kita di perfumery. Kita diberikan wewangian supaya Tuhan sendiri yang akan menikmati kita. When the kings smells the aroma, smells the perfumes, ketika raja mencium bau aroma yang ada pada kita, maka aroma itu adalah aroma yang menyenangkan hati dia. Oh, I love you Lord.
Dan Tuhan sedang mendandani Anda. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berjalan bersama Dia. Biarlah akhir pekan ini adalah akhir pekan di mana cuma kita dengan Tuhan dan kita berkata, I love you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat proses. Ketahuilah olehmu, proses yang Tuhan berikan kepadamu tidak untuk mencelakakan Anda. Tetapi ingat Yeremia 29:11. Perjalanan kita sudah di dalam aturan yang Tuhan sudah siapkan. Dan tentunya perjalanan kita adalah perjalanan yang semakin hari semakin baik. Sebab the plans and the purpose of God is not to kill you, not to destroy you. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang dahsyat. Dikatakan begini, for the Lord knows, for I know the thoughts that I think toward you. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, not of evil. Begitu kita memberikan diri kita kepada Dia, maka kita sudah masuk dalam rancangannya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan untuk membuat kita binasa, tapi rancangan untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. So I speak the future, I speak the hope to you. Berjalan terus bersama dengan firman-Nya, sebab firman Tuhan ya dan amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hari ini kalau Anda ada di Jakarta, saya diundang untuk ada di dalam satu acara Apostolic and Prophetic Conference di APL Tower, Agung Podomoro Land Tower di Central Park. Kalau Anda ada seputar Jakarta, mari datang bersama-sama di dalam acara itu. Acara sudah dimulai sekitar jam 9 pagi. My session is going to be at 1 o'clock. Sesi saya adalah jam 1. Gabung bersama dengan saya kalau Anda ada di Jakarta. Tapi kalau Anda di luar Jakarta, mudah-mudahan kita bisa tayangkan lewat live streaming. So just prepare yourself, terus ikuti tuntunan dari firman yang dibukakan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu punya tujuan atas kehidupan kita, dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita mengalami Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau every day. This is my desire. Katakan sekarang kerinduanku satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. I don't have any other desire, but my desire is to be with you, walk with you, and to taste your goodness. Aku hanya memiliki sekarang, tidak ada yang lain, tapi aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini saya mau singkapkan lagi tentang orang-orang yang Tuhan tebus, orang-orang yang Tuhan meteraikan dengan namanya. So pastikan kalau Anda ada di Jakarta, you come and join di dalam acara Apostolic and Prophetic Conference. Sekali lagi di APL Tower, itu di Central Park, lantai 22. Ya, lantai ada di situ, ada beberapa acara ibadah. Hari ini datang naik di lantai 22, mari kita alami bersama-sama. Or kalau Anda jauh dari Jakarta, saya mau supaya ada live streaming nanti. So join, sebab kita harus yakin, kita harus sepakat, kita ikuti terus apa yang firman Tuhan katakan. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kita semua. So God bless you all. Have a good weekend. Saya lepaskan damai sejahtera atas hidupmu, damai sejahtera atas keluargamu, damai sejahtera atas hari ini lagi. Sebab ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita, mari kita berjalan bersama Dia. Kita renungkan firman Tuhan, sampaikan kepada seluruh keluargamu bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu dan keluargamu adalah rancangan yang dahsyat. Dan nikmati Dia di akhir pekan ini. See you again in the next revelation. Have a great weekend. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. I release shalom over you. Let the shalom of the Lord, shalom of our Abba, shalom of our Elohim be with you. Shalom yang berasal dari Bapa, shalom yang berasal daripada Tuhan, itu menyertai Anda dimanapun Anda berada. I love you, and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with His promise, with His covenant. I love you. Bless you all. Hallelujah. Amen. Amen. I bless you, Father. I thank you for today, for this great weekend. Baruch Hashem Adonai, Melech haolam. Berkatilah namamu. Engkau Tuhan pencipta alam semesta. Engkau memberikan hari-hari untuk kami lalui. Terima kasih buat hari ini. Aku terima hari ini sebagai hari yang baik. This is the day of the Lord, and I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Amen. Amen. And amen. Wow. God is good and God is great.